Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tengku Srifa Aisyah. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Yang mana di sini saya akan mewawancarai Mbak menjadi salah satu konsumen dari produk Van Hollen Bakery. Jadi di sini saya sebelum mewawancarai, jadi saya ingin bertanya apakah Mbak menjadi salah satu konsumen dari produk Van Hollen Bakery? Iya. Nah, baik, langsung saja saya akan bertanya kepada Mbak. Nah, yang pertama itu produk apa sih yang paling Mbak sukai dari Van Hollen Bakery ini? Produk yang saya sukai dari Van Hollen Bakery, Black Forest-nya. Terus donatnya juga enak. Habis itu bolu-bolu keju tuh juga enak. Oh, menurut berarti saya seperti bolu-bolu dan Iya. donat ya. Oke. Kemudian bagaimana sih menurut Mbak produk-produk Van Hollen yang ada atau yang pernah Mbak coba gitu? Menurut saya lumayan enak, terus harganya juga terjangkau. Kemudian kalau untuk acara-acara seperti kita bawa untuk ke tempat saudara atau ke rumah teman, ya lumayan bagus produknya gitu, nggak kalah dengan produk-produk mahal lainnya gitu. Berarti worth it lah kalau Iya. dibawa untuk teman ataupun kerabat terdekat. Nah, kemudian Mbak merasa puas nggak dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Van Hollen Bakery ini? Sampai sekarang saya masih terbilang puas dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Van Hollen sendiri. Cuman kalau masalah servisnya saya kurang sih, Mbak. Oh, mengenai servis kurang seperti mana? Oh, kalau servis saya pernah mengalami sendiri. Ini tidak di semua outlet Van Hollen ya. Cuman ada beberapa saya jumpai pelayan-pelayan di Van Hollen itu kurang ramah pertama. Yang kedua kayaknya mereka kayak jutek gitu. Terus kemudian mereka tidak ada inisiatif, dan untuk kami para pelanggan jadinya agak males gitu, Mbak. Oh, jadi untuk segi pelayanan ya yang masih Ya, kurang. segi pelayanannya kurang gitu. Nah, mengenai produk yang udah pernah Mbak konsumsi nih, yang pastinya kan ada yang cocok atau nggak cocok gitu. Seperti yang Mbak jelaskan tadi, ada produk yang cocok itu seperti bolu, kemudian browniesnya, kemudian donat. Nah, ada nggak sih produk yang menurut Mbak kurang worth it atau kurang cocok gitu di selera Mbak? Oh, ada. Dia saya lupa nama bolunya tuh bolu apa. Dia saya pas itu mau dibawa ke hajatan, saudara ada hajatan, terus saya mau beli oleh-oleh lah bolu gitu kan. Terus harganya di situ lumayan, cuman kan nggak ada, kadang ada yang tester ada yang enggak kan. Jadi kan saya pikir karena harganya lumayan pasti enak dong gitu kan. Jadi pas saya beli gitu kan, pas saya bawa, terus kemudian sama tuan rumah disajikan, pas disajikan itu, pas ketika saya coba gak worth it dengan harganya. Itu saya merasa kadang saya ada merasa malu gitu bawa bolu itu gitu, padahal harganya itu mahal gitu. Berarti antara kalau bentuk gimana? Masih meyakinkan? Ya, kalau bentuk meyakinkan, cuman rasanya itu. Jadi dengan antara rasa dan harga tidak sebanding lah ya. Tidak sebanding. Nah, menurut Mbak nih gimana bandrol yang diletak Van Hollen gitu? Apakah menurut Mbak itu terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kemudian mengenai pajak juga, kan di situ ada pajak. Menurut Mbak setuju nggak adanya pajak yang berapa persen itu? Oh ya, kadang kan kalau ada harga ada kualitas. Iya, ya benar. Kan? Terus kadang ada beberapa produk Van Hollen yang dia memang enak, cuman dengan harga yang segitu
menurut saya worth it. Tapi ditambah dengan pajak lagi, menurut saya tuh masih kadang ada beberapa, cuman ada beberapa produk yang dia tinggi, terus dengan ditambah pajak dan jadinya lebih tinggi gitu. Walaupun itu enak sebetulnya kan, kalau misalkan lebih dikurangi lagi, entah dari harga, kalau misalkan pajak nggak bisa dikurangi dari harga lah gitu kan, atau dari inilah size-nya aja lah gitu, dikecilkan gitu. Mungkin produk itu bakalan laris gitu. Cuman ada beberapa yang nggak semua sih produknya itu gitu. Berarti dari segi pajak itu sebaiknya dikurangi lah setidaknya, biar konsumen tidak merasa keberatan seperti itu. Nah, gimana setelah saya mendengar wawancara tadi, saya melihat berarti masih banyak dong kelebihan, kekurangan yang pastinya juga kan. Jadi menurut Mbak gimana sih, atau apa sih yang harus dilakukan oleh Van Holland Bakery ini agar Van Holland Bakery ini menjadi lebih baik lagi, kemudian konsumennya agar menjadi lebih puas gitu? Pertama, harusnya kalau Van Holland ini lebih ditingkatkan lagi pada pelayanan lah, terutama pelayanan gitu kan. Walaupun saya mengalami sendiri, kalau misalkan walaupun produknya itu kurang enak, tapi kalau pelayanannya bagus, pasti orang bakalan datang lagi gitu kan. Cuman kalau misalkan produknya enak, terus pelayanannya kurang bagus, rasa saya orang cukup sekali lah beli di situ gitu. Yang kedua, kalau misalkan pajak ini tidak bisa dikurangi, terus bagaimana cara manajemen Van Holland tuh lah, gimana dia mengemas produk-produknya itu. Sebetulnya kami konsumen itu enak, Van Holland tuh enak, cuman kadang dia ada yang terlalu besar dan ada yang terlalu kecil gitu. Yang kadang yang enak itu terlalu besar pula, terus kadang mahal gitu, ditambah lagi dengan pajak gitu. Terus kadang yang kecil ini dia nggak terlalu enak, ditambah dengan pajak. Tapi kan itu kan menurut kami kan lumayan juga gitu, harganya dengan kayak gitu. Terus rasanya pun ya standar gitu, ditambah pajak yang besar gitu. Ya menurut saya tuh kalau misalkan evaluasi pada outletnya lah gitu, mana produk yang sering habis, kalau misalkan, atau buat ini deh, buat kotak saran gitu, terus ada testernya, terus gimana menurut pelanggan, terus ditulis atau dimasukkan ke kotak sarannya. Kemudian itu bisa juga jadi evaluasi untuk Van Holland sendiri. Berarti evaluasi yang Mbak berikan itu seperti pengurangan pajak atau tidak, untuk harganya agar worth it lah, antara harga bakery atau kuenya itu dengan si produknya tersebut. Baiklah, mungkin sekian wawancara pada hari ini. Lebih kurang atau ada mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.